Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai iodometri dan iodimetri. Titrasi redoks berdasarkan perpindahan elektron antara titran dan penarik. Jenis titrasi ini biasanya menggunakan potensiometri untuk mendeteksi titik akhir. Meskipun demikian, penggunaan indikator yang dapat berubah warna dengan adanya kelebihan titran juga sering digunakan. Titrasi yang melibatkan iodium dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu titrasi tidak langsung atau yang disebut dengan iodometri dan titrasi yang langsung yang disebut dengan iodimetri. Iodometri adalah analisa titimetrik yang secara tidak langsung untuk zat yang bersifat oksidator seperti besi 3 dan tembaga 2, di mana ini akan mengoksidasi iodida yang ditambahkan membentuk iodin. Iodin yang terbentuk akan ditentukan dengan menggunakan larutan baku tiosulfat. Sedangkan iodimetri merupakan analisis titrimetri yang secara langsung digunakan untuk zat reduktor atau natrium tiosulfat dengan menggunakan larutan iodin atau dengan penambahan larutan baku berlebihan. Kelebihan iodin dititrasi kembali dengan larutan tiosulfat. Penentuan kadar suatu sampel secara iodimetri dengan metode iodimetri berdasarkan reaksi oksidasi reduksi antara sampel sebagai oksidator dalam suasana asam dengan menggunakan indikator larutan kanji dengan titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna larutan. Iodometri. Penentuan kadar secara volumetri dengan metode iodometri berdasarkan reaksi oksidasi reduksi di mana sampel yang bersifat oksidator reaksi dahulu dengan kalium iodida. Lalu iodin yang dibebaskan ditentukan jumlahnya dengan cara titrasi menggunakan larutan baku. Metode titrasi iodimetri iodometri. Larutan iodium 0,1 N yang berwarna kuning dititrasi dengan natrium tiosulfat 0,1 N sampai larutan berwarna kuning muda. Kemudian dihentikan titrasi pada saat larutan iodium mendekati warna bening. Lalu ditambahkan 2-3 tetes indikator amilo. Setelah itu diamati warna larutan berubah menjadi biru tua. Kemudian dititrasi kembali sampai homogen dan warna biru hilang. Biasanya adalah kanji atau amplop 0,5-1%. Warna yang terjadi adalah biru tua yang merupakan hasil dari reaksi iodida dan amilo. Titrasi iodimetri dilakukan dalam keadaan netral atau dalam kisaran asam lemah dan basa lemah. pH tinggi akan menyebabkan iodin dapat mengalami reaksi disproporsionalisasi menjadi hipoidat. Indikator kanji merupakan indikator yang sangat lazim digunakan. Namun, indikator kanji yang digunakan harus selalu dalam keadaan yang segar dan baru, karena larutan kanji mudah terurai oleh bakteri, sehingga untuk membuat larutan indikator yang tahan lama, hendaknya dilakukan sterilisasi atau penambahan suatu Selanjutnya ada data hasil pengamatan dari praktikum kali ini. Yang pertama, pembakuan larutan natrium tiosulfat 0,1 N 10 ml sehingga didapatkan normalitas sebesar 0,64 N. Kemudian ada pembakuan larutan iodium 0,1 N 10 ml sehingga didapatkan normalitas sebesar 0,53 N. Selanjutnya penentuan kadar metamferon yang didapatkan persentase
0,6%. Kesimpulan, prinsip dari titrasi iodimetri adalah titrasi reduksi oksidasi yang berdasarkan pada adanya perpindahan elektron yang terjadi antara titran dengan analit. Kemudian, iodimetri termasuk titrasi langsung menggunakan larutan iodida sebagai titran, sedangkan iodimetri termasuk titrasi tidak langsung menggunakan larutan natrium tiosulfat sebagai titran. Indikator yang digunakan untuk menentukan titik akhir titrasi iodimetri biasanya larutan Kg atau algen 5%, penentuan kadar metanpiron 0,158 gram, sedangkan penentuan kadar asap askorbat sebesar 0,082 gram. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa.